Fenomenologi ekumenikal hermeneutis lahir dari setiap perbedaan atau kegelisahan hermeneutik dan berbagai macam perbedaan dalam penafsiran. Kemudian, respon terhadap setiap permasalahan atau tantangan tersebut dirumuskan dalam dokumen Faith and Order dengan judul A Teacher in Earthen Vessels and Instrument for an Ecumenical Reflection on Hermeneutics. Sedikit penjelasan bahwa Faith and Order pada awalnya merupakan suatu wacana yang muncul dari hasil konferensi pekabaran Injil sedunia yang dilaksanakan di Edinburgh pada tahun 1910 sebagai usaha untuk menyelenggarakan suatu konferensi sedunia mengenai iman dan tata gereja. Gerakan ini diinisiatif oleh Charles H. Brand dan konferensi pertama terjadi pada tanggal 3 sampai 20 Agustus 1927 di Lausanne, Swiss dengan Brand sebagai ketua. Dengan demikian, sebagai pengantar, kami kelompok akan memastikan bahwa dalam pembahasan ecumenical hermeneutics ini tidak akan terlepas dari dokumen Faith and Order sebagai bagian penting menuju ekumenika dalam konteks Indonesia. Berbicara tentang ecumenical hermeneutics, tentunya tidak terpisahkan dengan berbagai macam pilihan, seperti melibatkan rasa cinta terhadap dunia hermeneutik. Tentunya ada juga keberagaman dari berbagai demonisasi gereja, sehingga menjadi suatu tantangan bahwa dengan hadirnya tantangan-tantangan atau konflik bagi ekumenis di Asia memberikan pemahaman secara tersendiri, sehingga cara pandang serta berteologi bukan menjadi suatu penghambat, tetapi ketika hadirnya keterbukaan, berdialog, dan relasi yang baik dengan berbagai macam demonisasi gereja, maka dengan sejalannya juga ecumenical hermeneutics memberikan suatu motivasi menuju ekumene eklesia. Tentunya perlu digarisbawahi bahwa Sopacua Peru memberi batasan terhadap tulisannya tersebut, di mana tulisannya hanya meliputi suatu pengantar dan uraian singkat dari ecumenical hermeneutics, bagaimana prinsip-prinsip esensialnya dan relevansi dalam konteks ekumene di Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan perubahan paradigma terhadap ekumenisme. Perubahan paradigma berarti perubahan konsep dasar. Kita adalah manusia yang hidup di dunia, tentunya tidak lepas dengan globalisasi. Dan ternyata globalisasi ini merupakan salah satu faktor penyebab dari perubahan paradigma, khususnya perubahan paradigma terhadap ekumenisme ini. Nah, ada beberapa tokoh yang membahas tentang perubahan paradigma ekumenisme. Salah satunya adalah Song, di mana Song mau mengatakan untuk mencapai suatu tujuan terhadap ekumenisme ini harus ada kesadaran dari diri sendiri, harus ada komitmen dan satu pemahaman tentang ekumenisme ini agar supaya pemahaman tersebut dapat dicapai sebaik mungkin. Tokoh selanjutnya ada Longcar, di mana ia melihat konteks globalisasi sebagai salah satu dasar pergeseran paradigma dalam gerakan ekumene. Jadi Longcar berargumen bahwa pada saat perkembangan globalisasi, maka ada kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan konteks yang ada. Ya, oleh karena itu Longcar menegaskan bahwa perlunya paradigma baru untuk menyikapi konteks yang ada pada perkembangan nanti. Selanjutnya ada Sastri yang menegaskan bahwa terdapat dua pergeseran paradigma yang menonjol pada hal ini. Yang pertama yaitu meluasnya gerakan ekumene ini. Jadi gerakan ekumene ini bukan hanya
mencakup tentang komunitas Kristen saja, tetapi mencakup keseluruhan makhluk begitu. Lalu yang kedua, Sastri ingin menegaskan bahwa gerakan ekumene ini bukan gerakan kekristenan yang berfokus pada komunitas Kristen saja, sehingga gerakan Kristen ini bisa dibilang terkesan eksklusif seperti itu. Lalu Sastri ingin membangun paradigma dan menjadikan gerakan ekumene ini lebih luas dan mencakup semua komponen kehidupan. Baik, kita akan masuk ke dalam tokoh yang terakhir untuk pembahasan pergeseran paradigma dalam gerakan ekumene. Tokoh yang terakhir ialah Hope S. Anthony. Anthony ini dia melihat adanya tantangan dalam gerakan ekumene di Asia dan perlunya perubahan paradigma dalam gerakan ekumene. Diharapkan gagasan-gagasan dari Anthony ini dapat dicermati oleh gereja-gereja yang ada di Asia dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Pergeseran paradigmanya antara lain yang pertama, pergeseran dari kompetisi kepada kerjasama. Diharapkan jiwa yang dimiliki gerakan ekumene adalah jiwa kerjasama, bukanlah jiwa yang rivalitas. Yang kedua, pergeseran dari perilaku saling menyalahkan ke tindakan dialog bersama. Yang ketiga, merubah sikap yang tertutup menjadi sikap yang lebih terbuka dan memunculkan kolaborasi antar denominasi gereja-gereja. Yang keempat, bergerak dari disintegritas kepada keutuhan ciptaan. Keempat pergeseran paradigma ini mencakup seluruh agama yang ada dan juga mencakup semua makhluk hidup yang ada. Pergeseran paradigma ini menjadi poin yang penting karena ini akan menjadi kunci untuk pembahasan yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke dalam isi yang akan menjelaskan lebih dalam tentang ecumenical hermeneutik. Ecumenical hermeneutik atau bahasa Indonesianya adalah hermeneutik ekumenis. Itu terdiri dari bentuk-bentuk hermeneutik seperti pemahaman akan teks, simbol-simbol, komunikasi dan juga praktik yang ada yang akan memberi bentuk dan makna terhadap komunitas-komunitas yang ada untuk dapat dipahami dengan baik. Pada konteks kali ini, hermeneutik yang berpusat pada hermeneutik teologis. Hermeneutik teologis itu berpusat pada landasan kitab suci bagi orang Kristen, yang dimana kitab suci ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang dikatakan sebagai tradisi iman Kristen. Pada kali ini, definisi ini dibahas kembali oleh seorang tokoh bernama William Taberny yang secara sederhana membuat sebuah rumusan bahwa paling penting dalam sebuah hermeneutik ekumenika adalah komunikasi, karena bukan hanya memahami dan menafsirkan saja yang merupakan hal utama, tetapi sebuah aspek komunikasi sangat penting untuk dilakukan, terkhususnya dilakukan dalam dialog antar gereja. Kemudian rumusan masalah yang dilakukan oleh William Taberny tadi diteruskan dan ditekankan lebih dalam oleh Abraham Kang, yang dimana pernyataannya bahwa aspek komunikasi ini sangat berperan penting di dalam sebuah lingkungan budaya, dimana bisa kita tahu sendiri bahwa tradisi Kristen sudah menyebar luas kemana-mana sehingga banyak budaya yang dengan keanekaragaman yang berbeda. Aspek komunikasi ini hadir sehingga bisa saling mengisi kekosongan masing-masing, saling belajar memahami dalam tafsiran yang berbeda dari masing-masing setiap budaya. Penulis buku ini menggunakan beberapa pendapat dari orang tertentu, yaitu yang pertama adalah Sinar yang menegaskan bahwa ecumenical hermeneutics
Tidak boleh hanya dilihat sebatas melakukan interpretasi pada Alkitab dan beberapa praksis ibadah, namun kemudian ternyata sasaran utamanya adalah agar mampu dikomunikasikan melalui sikap saling mengerti antar sesama manusia, yang kiranya dapat membangun dialog ekumenis yang terbuka dan berkelanjutan. Dan yang kedua, selain Sinner, yang memasukkan pendapatnya adalah Botichheimer. Ia mengungkapkan pendapatnya bahwa ialah hermeneutik untuk kesatuan dan keasaan gereja, yang artinya bukan hanya menekankan aspek kesamaan untuk membangun persatuan gereja, namun juga hermeneutik berbasis juga pada pemahaman pluralitas dan keberagaman sesuai dengan gereja setempat. Dari kedua pendapat yang dipakai oleh penulis ini mau disimpulkan bahwa sebuah proses hermeneutik harus dilakukan secara serius, dan diharapkan melalui hal ini dapat dicapainya sebuah jawaban yang kiranya dapat menciptakan sebuah lingkup kehidupan bersama yang didasari dengan sikap saling memahami satu sama lain antar sesama manusia. Pertama, ekumenika hermeneutik lebih dari sekedar menafsir kitab suci di dalam konteks ekumenis. Maksudnya di sini bahwa ekumenika hermeneutik tidak hanya menafsir teks-teks atau dokumen-dokumen yang ada di dalam gereja yang dihasilkan melalui dialog antar gereja. Ini dimungkinkan karena penafsiran kitab suci tidak terpisah dari penafsiran teks yang terkait lainnya. Oleh sebab itu, kedua hal ini tidak harus dipertentangkan. Kedua, ekumenika hermeneutik menganggap serius peran tradisi dalam memahami dan menafsirkan kitab suci. Dalam ekumenika hermeneutik, hubungan kitab suci dan tradisi ditanggapi secara serius, sehingga penafsirannya memiliki makna yang dalam, dan memisahkan kitab suci dan tradisi dalam ekumenika hermeneutik itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena ekumenika hermeneutik merupakan proses multidimensi, maka semua aspek termasuk tradisi harus diperhatikan dalam penafsiran dan memahami teks kitab suci. Ekonomika hermeneutik bukanlah komprehensif aksiologi. Ekonomika hermeneutik dalam menafsirkan teks kitab suci dan teks-teks lainnya sama halnya dengan merumuskan pengakuan iman rasuli bersama. Sehingga dari itu, dialog sangatlah penting dalam ekonomika hermeneutik. Dan dengan itu, ekonomika hermeneutik bukan bertujuan untuk mencari perbedaan-perbedaan yang ada kemudian dipertentangkan, melainkan untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam tiap-tiap tradisi yang ada pada gereja-gereja atau pemahaman-pemahaman yang ada dalam tiap-tiap gereja, sehingga dapat dikatakan sebagai aksiologis dialogis. Dalam ekonomika hermeneutik murah hati dan ramah sangatlah penting untuk dihidupi oleh tiap-tiap komunitas Kristen, karena pada dasarnya tidak ada suatu komunitas Kristen yang mengklaim atau secara mutlak melakukan praksis kehidupan Kristiani, sehingga dapat dikatakan semuanya itu sama saja. Contoh, di tempat si A ada baptisan, di tempat si B ada baptisan, jadi keduanya itu memiliki baptisan namun dilakukan dengan cara yang berbeda. Nah, itu sama halnya juga dengan kebenaran iman Kristen, itu dimiliki oleh setiap komunitas Kristen. Ecumenical hermeneutics dapat dikatakan sebagai gerakan dalam membuka diri berdialog antar umat beragama. Ecumenical hermeneutics membuka dirinya terhadap dialog-dialog antar umat beragama dengan agama-agama yang lain, serta tidak merasa dirinya sebagai yang lebih utama atau yang lebih superior, yang lebih unggul dari agama-agama lainnya. Dan prinsip-prinsip superioritas ini tidak ditekankan sehingga dialog berjalan dengan sesuai adanya tanpa memandang agama itu tersendiri. Ecumenical hermeneutics tantangan utamanya itu terlebih-lebih di negara Asia adalah kemajemukan agama, bahwasanya di negara Asia banyak sekali agama-agama yang terdapat di negara Asia ini. Akan tetapi ecumenical hermeneutics tidak tertutup untuk membuka dirinya untuk lebih berdialog antar umat beragama tanpa memandang sudut pandang dari agama itu sendiri dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, tanpa ada ilmu tafsir
atau penekanan-penekatan dalam bahasa-bahasa sehari-hari yang terdapat di ecumenical hermeneutics dalam agama-agama itu tersendiri. Kemudian penulis menjelaskan bahwa ekumenis ini dia selalu berlandaskan pada hermeneutik. Nah, kita dapat melihat bahwa kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, pemahaman-pemahaman yang berada di dalam ekumenis merupakan pemahaman-pemahaman yang berasal dari kitab suci itu sendiri. Nah, hal ini sangat menarik karena membawa pemahaman baru pada ecumenical hermeneutik itu sendiri. Kemudian ketika kita melihat pada konteks Indonesia, hal yang penting untuk dikejar adalah mengenai dialog dan juga relasi antara agama-agama di Indonesia dan juga masalah-masalah yang terkait dengan alam. Kemudian ketika kita melihat lagi, awalnya hal yang menjadi titik utama merupakan kitab suci dan juga tradisi gereja. Namun ketika kita mau melihat konteks di mana kita berada, hal yang menjadi penting yaitu di mana kita mau merespon keberadaan kita, di mana kita semua memiliki perbedaan yang tidak dapat kita hindari. Nah, ketika kita merespon perbedaan ini, maka kita harus memahami kita sebagai gereja, kita harus membuka diri bagi gereja-gereja yang lain. Nah, ini memberikan kita pemahaman sebuah makna baru bahwa kita sebagai gereja, sebagai persekutuan harus membuka diri dan juga menjadi bukti nyata kepada gereja-gereja yang lain untuk tidak egois dan membuka diri untuk bersatu dengan yang lain. Nah, hal ini harus disadari oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu sinode, klasis, maupun jemaat-jemaat yang terkait di dalamnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa ecumenical hermeneutik ini harus sampai kepada bukti nyata. Nah, maka ketika ada bukti nyata, kita dapat melihat bahwa persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini sampai kepada makna yang sesungguhnya. Oke, sebagai kesimpulan, kelompok memahami bahwa pada akhirnya penulis menyisakan suatu poin penting untuk pembaca bahwa sebenarnya dalam tulisannya ecumenical hermeneutics ini merupakan suatu usaha untuk menuju ekumenisme di Indonesia dengan asumsi kelompok terkait apa yang telah ditulis penulis, yaitu dengan adanya denominasi masih ada beberapa perbedaan terkait cara pandang, pendekatan atau gaya berteologi, bahkan pemahaman penafsiran, serta perbedaan corak satu sama lain. Nah, dengan demikian penulis memberikan beberapa poin penting, yaitu seperti pengantar untuk kita pembaca memahami apa itu ecumenical hermeneutics dan juga memahami pergeseran-pergeseran ekumene yang terjadi, yang dimulai dari gerakan kemanusiaan sampai pada gerakan yang mencangkup semua hal manusia, bahkan ekologi, seluruh ciptaan Allah di dunia ini. Dan poin penting yang kita bisa lihat terkait ecumenical hermeneutics, yaitu ecumenical hermeneutics ini bukan sekedar untuk menafsirkan isi Alkitab, tetapi lebih dari itu, yaitu mencangkup kemanusiaan dan ekologi, yang dimana berdasarkan pendekatan-pendekatan yang sudah ditawarkan oleh penulis, dengan penuh kemungkinan bahwa kelompok memahami bahwa salah satu penawaran yaitu komunikasi berdasarkan penekanan budaya, ini merupakan suatu pendekatan yang baik. Kenapa? Karena bisa dilihat sebagian besar gereja-gereja di Indonesia sangat kental dengan budaya dari masing-masing daerah. Kemudian dengan pendekatan-pendekatan budaya tersebut sangat memungkinkan untuk memunculkan sikap saling memahami dan menerima, sehingga memberikan keterbukaan dialog yang dapat membangun dialog ekumenis yang lebih terbuka dan bersifat berkelanjutan.
Nah, penulis juga mempunyai dedikasi yang besar untuk mencapai tantangan gerakan ekumenisme di Indonesia. Terbukti dengan tulisannya yang sangat rapi dan sistematis. Di sini memberikan pengenalan seperti yang telah disebutkan tadi, mengajak memahami, bahkan mengajak untuk merealisasikan. Dimulai dari kaum elit, kemudian jemaat, bahkan kaum intelektual untuk terus membuat penemuan-penemuan lanjutan terkait menghasilkan ekumenis yang di Indonesia ini. Tetapi kelompok juga menemukan beberapa kelemahan penulis, yaitu kurangnya beberapa informasi seperti pengenalan terkait dokumen-dokumen landasan penulisan ekumenikal hermeneutik ini, kemudian gambaran realitas tantangan denominasi di Indonesia ini seperti apa, dan penulis juga hanya menawarkan beberapa opsi pendekatan. Oke, itu bagus, tetapi menurut kami penulis harus meninggalkan salah satu opsi yang dimana menurutnya yang paling bagus atau relevan dalam konteks ekumenis di Indonesia. Tetapi selebih dari itu, kita sebagai kaum lanjutan dari penulisan ini mampu memberikan suatu kontribusi yang lebih atau mengembangkan terkait ekumenikal hermeneutik bagi ekumenisme di dalam konteks Indonesia.